Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Faturosi, NIM 1924 1010 3021. Saya dari Prodi Informatika. Terus di sini saya dari kelas Jarkom B ingin menjelaskan tentang tugas UAS ujian akhir semester saya. Yang pertama kita buka siskonya terlebih dahulu ya. Di sini saya udah nyiapin hasil akhirnya, jadi kita langsung buka aja ya biar enak langsung jelasinnya. Ini UAS praktikum. Ya, di sini bisa dilihat langsung ya, ini hasil yang saya kerjain, yaitu di sini kita membuat dari 4 router, yaitu router 1, router 2, router 3 dan router 4. Nah, di sini setiap router disambungkan oleh satu PC. Setiap routernya dihubungkan dengan kabel DCE dan setiap router dengan PC dihubungkan dengan kabel crossover ya. Terus di sini selanjutnya kita akan bahas mulai awal aja ya. Jadi ini model bentuk jadinya, terus kita akan membuat dari awal lagi ya. Yang pertama, langkah pertama yaitu siapin router. Router di sini yang saya pakai adalah router PT. Kita siapin aja 4 router. Kita siapin dulu ya. Setelah itu kita hubungkan setiap router dengan kabel serial yang DCE, yaitu kita sambungkan pakai yang serial ya. Serial 2.0 kita sambungkan ke 3 dan seterusnya dari router 1 sampai router keempat. Ya. Kita lurusin dulu sambil aku ganti aja ya namanya supaya di sini nanti lebih memudahkan. Jadi nggak usah, di sini nggak bisa ya, soalnya duplikat sama yang atas, jadi nggak apa udah. Selanjutnya kita atur setiap router tadi, kita pergi ke config. Jadi serialnya ini kita atur port statusnya itu on, clock duplikatnya aku pilih yang 64.000, terus IP addressnya adalah di sini saya pakai yang 10.10.10.1 dengan subnetnya yaitu 24 atau 255.255.255.0. Terus yang selanjutnya yang porter kedua yaitu serialnya sama, kita pakai port statusnya on, clock rate-nya 64.000 dan IP address-nya ini yang pertama kan 10.10.10.1. Lah yang kedua itu 10.10.20.1 dan begitu seterusnya sampai yang ke router 4 ya. Ini 20.1, tetap subnetnya 255.255.255.0. Terus yang router ketiga sama ya, on 64 10 10 10 30.0 255.255.255.0. Yang router keempat juga seperti itu. Kita di series 2 karena series 2 itu dari router awal yaitu router 1 ke 2. Kalau di router 2 sendiri nanti ada kita itu pakai IP address-nya itu jadi dia itu misalnya ini ya, yang kedua, series yang ketiga jangan lupa juga port station on, clock rate-nya 64.000. Di sini dia pakai 10 yang tadi pakai yang tadi 10, tapi yang belakang itu dia pakai 2. Ininya tetap ya, subnetnya tetap 24 yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya juga sama, on 64 10 10. Yang tadi kan 20 udah 2. Yang router 2
dia pakai yang serial 2 kan 20, 10 10 21 lah. Yang router 3 serial 3 itu pakai 20.2. Subnetnya sama 24. Yang router 4 on 64 10 10. Yang ini 30.2 subnet 24. Lah yang router 1 kenapa saya nggak mulai dari router 1 dahulu, karena nanti urut ya. Soalnya kan yang router 1 ini hubungannya sama router 4 gitu kalau muter. Jadi ini tetap port station on, clock rate 64.000, 10 10. Dia tuh pakai yang karena terhubung sama router 4 akhirnya 40.2. Subnet tetap 25. Nah, di sini udah lihat ya. Jadi di sini bisa terhubung. Lalu langkah yang berikutnya adalah kita siapin ini nih, PC. Kita kasih 4 PC karena di gambarannya atau tugasnya memang setiap router terhubung dengan satu PC. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan setiap routernya itu pakai kabel crossover fast Ethernet 0.0, kita hubungkan ke PC. Begitu semuanya. Ada 0, sini yang 0. Sini saya menggunakan kabel crossover karena beda device ya, dari router ke komputer. Nah, selanjutnya kita setting setiap komputernya. Jadi di IP configuration-nya itu kita pakai yang static. IP address-nya 192, saya pakai ini 168 yang umum ya, 1.2. Kenapa saya mulai dari 1.2? Karena yang 1.1-nya itu yang 192, 168, 1.1 itu dipakai untuk gateway si routernya itu tadi. Sudah. Nah, setelah itu dari komputer kita cek juga nih di router fast Ethernet karena terhubungnya pakai FE0. Maka kita port stationnya on, terus IP konfigurasinya kita pakai yang 1.1, subnetnya tetap 24 karena tadi yang di gateway-nya kita itu pakai 1.1. Begitu seterusnya dari kita pengaturan PC kedua 192, 168, 2.2, yang selanjutnya subnet 24, 192, 168, 2.1 untuk gateway. Jangan lupa juga routernya yang terhubungnya itu FE0 192 168 2.1 subnet 24. PC yang ketiga. Di sini maaf ya soalnya 3.2 68 3.1 untuk gateway-nya. Di sini maaf soalnya nggak bisa ngasih sesuai nama ya, soalnya duplikat sama yang atas, jadi nggak bisa ngasih nama, tapi kita sebut 4 PC dengan PC 1 2 3 4 router 4 router 1 2 3 4. Yang sini kita router 2 192 168, ini router ketiga ya, maaf, 3.1 subnet sama. Terus yang ini pengaturan PC keempat sama seperti yang tadi 192 168 4.2 untuk IP address-nya, dan 192 168 4.1 untuk gateway-nya. Jangan lupa juga hubungan antara si router sama PC-nya ya, 192 168 4.1 untuk yaitu untuk IP address-nya sebagai gateway-nya tadi. Nah, di sini kan udah terhubung. Saat kita ngirim dari sini ke sini, dia itu komplit sebenarnya. Kalau bisa dilihat di sini, ini udah percobaan banyak ya. Ini percobaan banyak itu dari saya yang sebelumnya itu sudah saya coba. Ini bisa dilihat di sini komplit ya dari PC 0. Tapi sebenarnya dari PC sini ke PC sini ya, dia itu sebenarnya nggak bisa. Karena setiap router ini belum terhubung sama router yang ini. Jadi kita caranya itu di statiknya ya, di statiknya kita hubungkan dari router 1 ke router yang lain supaya PC 1 sama PC yang lain itu bisa berhubungan gitu. Itu yang pertama 192 network address-nya 168
1.0, kita pakai yang titik 0. Ini 255, subnetnya kita sama ya, subnet 24. Dan next hubnya itu kita pakai yang router yang terhubung yang di selanjutnya, yaitu serial ketiga. Kalau misalnya ini router 1 ya, serial ketiga dari router kedua, yaitu 10 berapa tadi, 10.2. Kita lihat dia udah terhubung ya. Jadi kalau terhubung di sini IP routernya itu berhasil. Selanjutnya kita hubungkan semuanya ketiganya itu dengan cara yang sama. Jadi ini ke network kedua lewat sini juga ya, lewat router kedua kita add langsung bisa ya. Terus untuk yang router keempat di sini kan, jadi next hubnya kita lewat yang next hubnya itu kita lewat yang bagian sini nih, bagian sini. Jadi nggak bisa pakai yang next hub 10.10 10.2, karena kalau 10.2 kan lewat sini, nanti lebih cepat lewat sini ya. Jadi kita pakai 10.10 40.1, karena yang di sini tadi pengirimannya 40.1. Ya, ini udah kehubung 1 2 ya, maaf ini bukan 1 ya, ini jadi 3, seharusnya 3 sih. Ini bisa juga lewat 1 karena 3 itu bisa lewat yang atas, bisa lewat yang bawah ya. Ya, udah dari router 1 dia udah kehubung ke router 2, router 4 sama router 3 ya. Lanjut pakai cara itu semuanya statik kayak biasa. Karena ini router kedua, dia harus ngirimnya ke router ke pertama. 0.0 255 255 255 0 10 10. Yang di sini tadi dia itu pakai 10.1 ya. Kita add aja, kalau bisa berarti berhasil ya. Kalau misalnya kita salah pakai 10 10 10.2, waktu di add itu dia di sini tulisannya it's this router. Jadi dia itu invalid, routernya itu invalid, nggak ketemu jalurnya. Karena kalau kita betul nanti di sini langsung nyantumin. Jadi selanjutnya dia pakai 10.1 untuk menghubungkan ke router 4 ya. Kita pakai router kedua, terus ini router ketiga, selanjutnya dia pakai berapa aja? Ini 2 ya 10 20.2 ya. Karena dia penerima. Nah, di sini berhasil ya. Jadi 143 udah selesai. Kita atur lagi yang static routing di network 192.168. Kita hubungkan ke 2.0 dulu ya. Netmas sama 24. Lalu next hubnya di sini kita 10 10 20.1 untuk menghubungkan ke router yang kedua yang di sini ya. Add langsung ya. Terus yang pertama, router pertama kita lewatin juga yang sama biar enggak lama. Terus yang network keempat kita pakai yang jalur di sini, yaitu kita pakai 30.2 yang tadi next hubnya ya. Kita add dulu, sudah berhasil ya. Jadi router keempat dia 1214 selesai ya, bisa. Lalu yang keempat sama caranya kayak yang tadi yang sama kayak router 1 2 sama 3 ya, static 192.168 1.0 networknya yang ini ya. Terusnya juga 24 255 255 20. Kita lihat jalur yang ini ya. Jadi kita pakai 40.2, kita add aja langsung, berhasil. Yang kedua kita lewatin jalur yang sama biar cepat, berhasil. Dan yang ketiga kita lewat yang di sini berarti 30.1 yang di sini ya. Jadi kalau kita add dulu, kalau saya perhatiin ini berarti setiap gimana ya, setiap langkah yang sama. Kalau di sini sama, di sini mesti beda. Kalau misalnya di sini 1, di sini akhirannya mesti 2. Seperti itu yang saya amati. Ya, dan ini selesai ya. Sudah bisa
dilakukan di sini udah berhasil. Terima kasih atas bimbingannya, karena materi ini kan juga saya dapat dari mas-masnya juga ya, sama dosen-dosen juga. Saya terima kasih ya. Segini yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh iya, ini lupa ya, coba kita ping aja dulu, mungkin bisa dari sebentar, ini kok nge-lag. Misalnya kita komen ya, ping 192.168.2.2 ya, kita ping yang ke PC1. Kita lihat, kita tunggu. Jadi dari PC1 kita ngirim ke PC yang kedua ya. Si ngeping kok lama ini. Kita hapus-hapusin aja ini. Mungkin Cisco emang gitu ya. Jadi dia selalu nge-save yang banyak gitu. Akhirnya lemot mungkin atau gimana. Kita tunggu. Jadi apa-apa sepertinya. Atau kita pakai yang ini ya, sebenarnya soalnya saya bisa sih ngerjain, bisa. Tapi kalau dilihat sih saya udah ngirim ya. Ini sama ya. Ini kita yang tadi kita tutorial, dan ini yang saya nyoba sendiri tanpa tutorial. Kalau dilihat dari simulasinya, sebenarnya kita kirim ping itu berhasil sih, komplit semua ya. Mungkin ini jadi closing lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.